Ya itu, aku jujur aja teman-teman, yang aku cari adalah uang. Nggak ada hal lain lah selain itu yang aku cari. Aku nggak butuh pengakuan lagi, aku nggak butuh apapun dari orang. Di video kali ini aku pengen cerita tentang kenapa akhirnya aku memilih industri event sebagai pekerjaan atau bisnisku sekarang. Jadi teman-teman, setelah panjangnya perjalanan hidupku ini, kenapa akhirnya aku bermuara di industri event ini, itu sebenarnya tidak direncanakan sebelumnya, karena memang aku cuman mengejar duit aja gitu. Jadi aku cuman mengejar di mana ada duit, ya di situ aku nimbrung gitu. Jadi dulu awal mula kenapa akhirnya ke event, karena aku banyak kenal beberapa klien-klien yang dulu orang-orang dinas, orang-orang swasta. Akhirnya mereka tanya, Mas Syarif bisa nggak bikin begini ya, bikin ini, bikin itu. Nah ini awal mula sebenarnya, awal mula kenapa aku terjun ke event. Jadi orang itu tanya karena aku punya pengalaman dulu di industri interior design. Jadi klien ini tanya, Mas Syarif bisa nggak bikin booth untuk pameran? Itu pertama kali itu job itu datang. Jadi beliau ini, aku juga pengen ucapin terima kasih ke beliau, karena beliau lah orang yang pertama kali membukakan jalanku di industri ini. Namanya Pak Ridwan dari Dinas Peternakan. Jadi beliau ini yang memang konco lah, kita tuh berteman udah cukup lama. Aku pernah kerja di bidangnya beliau dulu, aku pernah ngerjain project-project di Dinas Peternakan. Jadi akhirnya akrab dengan beliau ini. Jadi karena beliau ini tahu basicku pernah di interior design, beliau tanya, Mas Syarif bisa nggak bikin booth pameran? Aku bilang bisa. Ada contohnya nggak? Aku bilang kalau contoh sih nggak ada, cuman dulu aku pernah kerjain interior gitu. Aku kasih lihat portfolioku yang dulu. Oh ya udah, bikinin dong desain untuk booth kami pameran. Bisa nggak seminggu lagi? Ya aku kan dengan sigap aja aku bilang bisa, karena aku anggap semua tuh apa sih yang nggak bisa. Kalau ada duitnya ya pasti bisa. Jadi akhirnya aku ambil kerjaannya, aku cari tukang-tukang yang lama, aku teleponin juga gitu. Nah itu awal mula sebenarnya. Nah jadi dari situ awalnya aku loading alat, loading barang segala macam. Nah disitulah momen aku ketemu beberapa orang-orang yang aku kenal memang ada sebelumnya, tapi ketemu di pameran. Dia tanya, loh kamu ngerjain ini? Iya, aku bilang. Akhirnya dari situlah teman-teman ini banyak mempercayakan pekerjaan booth kontraktornya aku gitu, ke perusahaan yang kebuat. Nah terus mungkin teman-teman, kok bisa nih panjang jalannya, kan kalau cuman berpikir dapat duitnya aja udah tuh selesai project beres. Nah jadi gini teman-teman, banyak hal di saat kita membangun bisnis itu pertimbangan-pertimbangan yang aku udah hitung. Jadi industri event ini aku lihat itu duitnya gede enggak juga, tergantung orangnya lah ngerasain gede apa kecil. Menurut aku ya sedang-sedang aja. Terus yang aku suka itu bayarannya cepat, nggak lama kayak kita ngambil project-project pemerintah yang lain, nggak lama kayak kita ngerjain fisik bangunan segala macam, kita harus kerjain ini dalam 2 bulan 3 bulan. Nah sedangkan booth kontraktor itu kerja kita cuman paling lama ya, aku pernah ngerjain booth itu 10 hari itu udah paling lama. Dan itu 10 hari untuk mengerjakan 6 pameran waktu itu. Nah jadi kalau setelah aku hitung-hitung, kayaknya emang industrinya cukup oke. Walaupun ya yang dari bahasan kita sebelumnya itu barrier to entry-nya tuh mudah. Sebenarnya teman-teman semua yang nonton video ini pun bisa menjadi seorang vendor untuk pekerjaan-pekerjaan event. Apalagi vendor-vendor pengadaan barang aja gitu. Nah itu mudah banget, kalian cuman punya duit, kalian beli tenda, kalian beli kursi, beli meja, beli macam-macam tools kebutuhan event. Itu kalian tinggal ketemu IO, udah tinggal apply segala macam, kasih harga, udah jalan gitu. Nah dulu awal-awal aku nggak mau bermain di sana, aku nggak mau bermain di area-area yang orangnya pemainnya udah banyak, karena pengalaman dari zaman kopi dulu aku ngerasa bermain di Red Ocean itu agak susah dari banting-bantingan harga, banyak transaksi under table gitu, kita banyak bergerak terlalu terselubung gitu, jadi aku nggak terlalu suka kayak gitu-gitu. Nah sedangkan booth kontraktor itu kalau di daerah sini tuh jarang, orang interior pun kalau disuruh main pameran itu akan sangat sulit, harganya pun pasti nggak masuk akal, karena waktu yang dikejar, arena-arena tempat bermainnya ini sangat tricky gitu. Dan terus yang jelas kalian wajib desain yang dibuat itu kena down, kalian harus bisa bikin dalam 2 hari 3 hari itu harus beres gitu. Nah itu orang-orang tukang-tukang di luar sana tuh banyak nggak bisa lakukan itu, karena apa? Kejar waktu, nggak sanggup, nanti harus begadang segala macam. Nah jadi teman-teman, aku ngeliat potensi di situ, kayaknya aku bisa bermain di situ. Aku bermain di booth kontraktor aja sambil aku kumpulin duit yang banyak, nanti aku lipat-lipat terus di financial market misalnya. Terus mulailah aku mungkin nyetok tenda, nyetok rigging, sound system, lighting segala macam untuk kebutuhan event. Tapi untuk awal aku senang bermain di area-area yang unik, area-area yang pemainnya belum banyak, jadi aku bermainlah di situ. Nah itu awal mula sebenarnya teman-teman kenapa aku akhirnya memilih industri vendor ini, karena cukup menarik, bayarannya cepat, pesaingnya nggak banyak, dan bersaingnya tuh mudah gitu. Kenapa aku bilang mudah? Rata-rata kalau kalian lihat ini industri kreatif, kebanyakannya adalah pelaku-pelakunya ini masih banyak yang tidak melek terhadap teknologi. Nah di situ aku masuk,
aku manfaatkan semua teknologi yang aku punya, teknologi yang aku bisa dari website, tapi aku nggak pernah iklan ya, tapi aku bermain di website, bermain di koneksi yang aku punya, networking segala macam. Aku cuman bermain di sana dan akhirnya bisa bertahan sampai sekarang. Dan disitulah teman-teman banyak yang mikir, si Ayub nih kok sekarang pindah-pindah industri ya. Dulu misalnya kopi, sebelumnya interior, sebelumnya startup segala macam, kok sekarang di vendor gitu. Itu aku jujur aja teman-teman, yang aku cari adalah uang, nggak ada hal lain lah selain itu yang aku cari. Aku nggak butuh pengakuan lagi, aku nggak butuh apapun dari orang, aku nggak butuh validasi dari siapapun. Aku cuman pengen gimana caranya menghasilkan uang yang cepat. Nah, aku lihat potensi di bermain di vendor cukup bisa kasih aku apa yang aku mau. Jadi setelah aku tahu, nah disitulah titiknya. Mungkin teman-teman melihat dulu mungkin ya saat aku vendor, mungkin teman-teman nih ada yang mikir, wah paling 3 bulan, 4 bulan ganti bisnis lagi nih orang nih. Mungkin gitu ya. Nah, kenapa akhirnya aku nih terusin, udah jalan 2 tahunan, kenapa masih stay? Jadi akhirnya teman-teman 2 tahun terakhirnya aku belajar tentang gimana berbisnis, gimana caranya ngatur keuangan, gimana caranya merubah mindset kita ini. Ternyata satu hal yang aku harus tahu dan dulu aku nggak tahu itu sebenarnya cuma satu. Apa itu? Fokus. Nah, aku ini banyak dulu ke-trigger teman-teman. Jadi contoh, ada bisnis A, ada bisnis ini, kayaknya bagus, ikut gitu. Nah, jadi dengan banyaknya bisnis ini aku tidak terfokuskan satu, akhirnya buyar semua. Nah, itu yang terjadi teman-teman. Nah, kenapa sekarang aku bilang tadi, mungkin di video-video sebelumnya aku pernah cerita soal kenapa aku sekarang tuh udah sangat susah untuk diajak bisnis bareng, diajak untuk invest di ini, di itu, karena aku tahu gameplaynya, aku tahu aku mau ngapain, dan aku tahu aku goalsku sampai mana. Maka dari itu sebenarnya aku yang kebutuhin sekarang adalah fokus. Yang kebutuhin sekarang adalah gimana caranya aku jadi yang terbaik di bidang itu, aku jadi vendor yang cukup potensi di kotaku sendiri. Disitulah aku lagi tekuni gimana caranya ini berkembang, gimana caranya bisnisku ini cukup bisa dapat attention orang gitu. Makanya ke teman-teman boleh lihat dalam 2 tahun aku membangun vendor ini, berapa banyak review yang menarik di Google Review gitu, di perusahaanku. Kalian boleh lihat track record perusahaan yang aku buat ini segimana gede engagementnya di sosial media maupun di websitenya sendiri. Nah, mungkin teman-teman melihat dari segi sosial media mungkin kelihatan engagementnya dikit aja ya, nggak terlalu gede. Karena memang bisnis ini segmented. Tapi kalau kalian lihat secara menyeluruh, kalian kalau nanti ya, kalau aku sempat buka lah, aku bukain dashboard websiteku, kalian bisa lihat di situ jumlah kliknya orang, jumlahnya orang-orang yang ngunjungin profilku, itu bisa kelihatan teman-teman. Dan itu sangat besar kalau kalian mau tahu. Karena apa? Aku memang targeting adalah bermain di website. Jadi kalau cuman kayak Instagram, TikTok itu cuman sekedar portfolio. Nah, ini yang teman-teman mungkin nggak tahu strategi-strategi semacam ini. Itu cuman bagian luarnya, tapi strategi di dalam mungkin aku akan buka di video yang lain lah ya. Tapi itulah kenapa aku ngambil jalur ini. Mungkin teman-teman di sini ada yang pemain event juga, coba kalian lihat gitu. Pemain-pemain produksian, pemain kontraktor, coba kalian lihat ada nggak yang melek terhadap teknologi atau melek sosial media dan lain-lain ini di sini ya. Selain di Jakarta ya. Kita nggak usah bahas Jakarta tapi di sini. Karena kita membahas peluang-peluang yang ada di sini. Kenapa aku bermain di situ? Nah, disitulah aku ngeliat teman-teman potensinya. Kenapa aku bisa guide brand kayak Astra untuk kerja sama aku? Nah, itu ya dari website. Jadi aku bisa dapat ini ya, banyak brand-brand itu dari luar something. Mungkin teman-teman pernah lihat aku post soal booth yang aku bikin buat something. Nah, itu something. Terus itu terakhir itu kita ngerjain punyanya Bukaka Inti. Itu Bukaka Inti itu perusahaan AC dari Jakarta juga. Terus kita bisa kerja sama Astra segala macam. Itu dari mana teman-teman? Dari website. Tidak ada tempat lain. Bukan dari mulut ke mulut segala macam, tapi dari website. Dan percayalah teman-teman vendor yang menonton ini, mungkin sebagian mungkin ada teman-teman audio, teman-teman LED, teman-teman tenda, teman-teman yang nonton ini mungkin akhirnya nonton video ini, akhirnya aku share nih di mana aku dapat kerjaannya. Kadang teman-teman ini bingung, kok bisa dapat kerjaan ini ya? Kok bisa dapat kerjaan ini ya? Nah, ini teman-teman dari website, teman-teman. Jadi, kalau kalian mau lihat kerjaanku yang dari website itu yang masuk itu cukup banyak, teman-teman. Jadi, kadang tuh satu event kita pegang langsung soundnya, riggingnya segala macem. Nah, itu aku cuma bermain di website. Aku nggak punya kantor, aku nggak perlu tiap hari keluar rumah. Aku cuma bermain di situ. Nah, ini teman-teman mungkin sebagian kecil yang aku bagikan di sini. Kenapa akhirnya aku memilih industri vendor ini?
ini. Jadi bukan karena tren, bukan karena aku suka industrinya, enggak, tapi jujur ngejar duitnya teman-teman. Enggak lama lagi mungkin aku akan membuat event organizer juga. Jadi akhirnya Fest, setelah kita bikin vendor, nah mungkin kedepannya aku akan bikin IO. Karena apa? Aku udah siapin sertifikasinya semua, aku udah punya MICE segala macam. Aku tinggal bikin PT yang baru dan mungkin kita akan bermain di event organizer lagi. Dan sampai jumpa di event-event yang akan kami buat nanti.